أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kumur-kumur pun falsafahnya adalah karena yang dikatakan air suci dan mensucikan itu selain harus berukuran 2 kula, tidak berubah rasa, bau, dan warnanya. Maka ketika kita berkumur-kumur, kita akan merasakan apakah ada yang berbeda nggak rasa air ini. Oke, yang kedua, cuci hidung 3 kali. Ini pun falsafahnya, apabila kita mencuci hidung maka bau air ini berubah atau tidak. Ada 2 tempat, untuk muka 1, untuk tangan 1. Itu cara tayamum. Yang tangan, yang kanan dulu. Kayak gini caranya. Ini dulu seperti ini. Ini jangan dikenakan. Gini, tarik ke belakang terus. Yang ini belum kena, baru diputar, baru yang ini kenakan. Yang jempol belum dikenakan. Yang jempol untuk jempol lagi. Gitu. Sebelahnya lagi pun seperti itu caranya. Tarik ke sini sampai ke siku, ini jangan dikenakan. Setelah sampai sini baru diputar. Kayak gini, ini jangan dikenakan, ini baru untuk sini. Hanya 2 itu saja. Kalau untuk tayamum hanya muka dan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa kembali dengan Ustadz Didi Mulyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yang mana pada kesempatan yang berbagi ini Ustadz akan membahas tentang bab ke-7, yaitu Toharoh. Salawat beriring salam terlebih pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik anak Ustadz, dimanapun antum berada, marilah kita niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menerima semua pembelajaran yang akan Ustadz pelajari ke depan nanti. Dan mari kita awali terlebih dahulu dengan membacakan doa mau belajar. Silakan antum baca di rumah masing-masing. Baik. Sebagaimana di awal tadi, bahwasannya pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan tentang bab 7, yaitu Toharoh. Toharoh ini ada 2 yang akan Ustadz bahas. Yang pertama tentang hadas, dan yang kedua tentang najis. Hadas nanti berkaitan dengan cara mensucikan hadas kecil, hadas besar. Lalu najis ada 3, yaitu najis ringan, najis sedang, dan juga najis besar. Baik anak Ustadz, terlebih dahulu Ustadz akan menyampaikan tentang pengertian toharoh. Toharoh itu dari bahasa Arab yang artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis, dan mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Adapun hadas yang akan Ustadz bahas pada kesempatan ini adalah terfokus tentang hadas. Insya Allah di pertemuan berikutnya Ustadz akan membahas tentang najis. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syariat Islam atau tata cara aturan Islam. Hadas ini sebagaimana Ustaz sampaikan tadi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil ini merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Jadi jika antum nanti sudah suci dari hadas kecil, apabila terjadi hal-hal yang pertama, keluar sesuatu dari dubur dan kubul. Dubur itu adalah anus, tempat buang air besar, sedangkan kubul itu adalah tempat membuang air kecil. Ada sesuatu yang keluar dari kedua lubang tersebut, maka antum wajib mengambil air wudhu lagi apabila akan melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, penyebab kita harus mengambil air wudhu ataupun mensucikan hadas kecil, menyentuh dubur dan dubul dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini. Jadi kalau antum menyentuhnya pakai belakang ini, maka tidak batal wudhunya atau tidak perlu lagi mengambil air wudhu. Tapi kalau dengan yang telapak yang putihnya ini antum memegang keduanya maka batal. Tapi kalau yang punggungnya ini atau gini-ginikan, itu nggak batal. Yang ketiga, hilangnya akal karena tertidur, karena mungkin penyakit epilepsi ataupun gila ataupun mabuk. Bahkan dalam pendapat lain, ulama ahli fikih yang sangat hati-hati, ketika terkejutnya sangat kuat, maka itu pun dapat membatalkan wudhu atau mewajibkan kita mengambil air wudhu. Yang keempat, bersentuhan antara kulit perempuan dan kulit laki-laki tanpa ada penghalang ataupun bukan muhrim. Bagaimana Ustadz? Di Mekah kok tidak batal? Itu pendapat imam yang lain, pendapat ahli fikih yang lain. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu batal, dan ada yang pendapat yang lain, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan itu tidak batal. Yang Ustaz yakini bahwasannya bersentuhannya laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim pun tanpa penghalang, misalkan kalau menggunakan sarung tangan ya nggak batal, tanpa penghalang maka itu batal. Baik Ustaz, kita lanjutkan dengan hukum wudhu. Hukum wudhu itu yang pertama wajib apabila hendak melakukan sholat fardu. Yang kedua wajib apabila akan melakukan tawaf di seputaran Ka'bah. Yang kedua sunnah. Hukum wudhu itu sunnah apabila yang pertama mengulang wudhu untuk tiap sholat. Jadi setiap sholat walaupun tidak batal wudhu kita, tapi wudhu terus, maka itu sunnah. Yang kedua membaca tafsir, membaca akidah, buku akidah, fikih dan lain-lain, itu merupakan sunnah. Yang ketiga, ketika akan tidur, hukumnya sunnah juga. Yang keempat, sebelum mandi janabah ataupun sebelum mandi wajib disunahkan juga wudhu. Yang kelima, ketika kita marah susah untuk kita kendalikan, maka kita mengambil air wudhu, insya Allah marahnya akan reda dengan secara perlahan. Yang keenam, ketika akan membaca Quran, sunnah
mengambil air wudhu. Yang ketujuh, ketika melantunkan azan dan iqamah harus juga suci dari hadas kecil atau mengambil wudhu. Yang kedelapan, zikir. Yang kesembilan, berkhutbah. Yang kesepuluh, ziarah ke makom. Maka disunahkan untuk mengambil air wudhu. Lalu rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Nanti Ustaz akan praktekkan bagaimana cara niat dan kapan waktunya berniat untuk wudhu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala ataupun rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Nanti antum lihat Ustaz akan praktekkan. Kita harus juga mengetahui syarat sahnya wudhu. Syarat sah wudhu yang pertama adalah Islam. Yang diwajibkan untuk mengambil wudhu itu dari Islam, orang-orang Muslim. Yang kedua, mumayyiz atau tamyiz, ataupun dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada penghalang air sampai ke kulit. Maka hati-hati ketika antum membuat cat-cat di tangan itu, di semua anggota wudhu itu jangan sampai ada air yang menghalangi ke situ. Misalkan ada cat, ada tip X, dibersihkan terlebih dahulu. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang wajib itu berarti rukun, yang lainnya berarti sunnah. Antum harus tahu. Kalau tidak tahu itu, maka tidak sah wudhunya. Sunnah-sunnah dalam wudhu, yang pertama tentunya membaca basmalah sebelum wudhu. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai dengan pergelangan tangan. Nanti di praktiknya ada berkumur-kumur, istisya atau istinsar, bersiwak, membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki, meresapkan air ke jenggot apabila mempunyai jenggot, membasuh seluruh kepala dan membasuh kedua telinga. Membasuh masing-masing 3 kali, mendahulukan yang kanan, tahlil, membaca doa setelah wudhu. Itu adalah sunnah-sunnahnya. Baik, Ustaz. Kali ini Ustaz akan mempraktekkan bagaimana cara mengambil air wudhu yang baik dan benar. Dan sebelum kita mengambil air wudhu, ada tahapan-tahapan yang harus antum lakukan. Baik, yang pertama Ustaz akan praktekkan sebelum mengambil air wudhu, kita terlebih dahulu angkat baju kita ya, bila menggunakan baju tangan panjang sampai melewati siku ini. Karena ketika antum nanti mencuci tangan, membasuh tangan, harus sampai sini lewat sikunya. Namun sebelum itu antum cuci tangan dulu yang benar. Tangan siap itu kumur-kumur, kumur-kumur pun falsafahnya adalah karena yang dikatakan air suci dan mensucikan itu selain harus berukuran 2 kula, tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Maka ketika kita berkumur-kumur, kita akan merasakan apakah ada yang berbeda nggak rasa air ini. Oke, yang kedua, cuci hidung 3 kali. Ini pun falsafahnya, apabila kita mencuci hidung maka akan terbau, terasa sama kita
apakah bau air ini berubah atau tidak. Maka setelah itu baru kita niat mengambil air wudhu. Lapasnya Nawaitul doa birafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Sembari tangan kita nawaitul doa birafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Karena yang harus di situ kayak gini. Ini batas muka kita. Jangan sampai antum wudhu gini aja. Nah, harus sampai, kalau tidak sampai ketika air begini kan, tidak sampai jadi maka tambah. Sampai sini baru. Dan ketika mengangkat air itu di dalam hati kita niatkan, sengaja aku mengambil air wudhu untuk menghilangkan dosa kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niat itu ketika air diginikan, niat dalam hati setelah dilepaskan ataupun langsung dalam hati juga boleh. Ini kalau memiliki jenggot maka diselat. Yang ketiga, selanjutnya membasuh tangan. Yang tadi Ustaz sampaikan harus lewat ini. Boleh seperti ini agar mudah. Membasuh tangannya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Tapi kalau yang Ustaz lakukan seperti ini memang agak lebih mudah ya. Air itu langsung mengalir dengan sendirinya ke sini. Beda dengan seperti ini. Apalagi cuma seperti ini. Jangan sampai mengambil air dulu seperti ini. Itu tidak sampai sini maka tidak sah wudunya. Jika tidak sah wudunya maka tidak sah sholatnya. Yang kedua kali pun seperti ini. Setelah ini baru diikuti oleh tangan. Jangan tangan duluan baru air. Ya. Yang ke kiri. Kalau masih kering ini maka tambah. Yang keduanya, ini baru mengusap sebagian kepala atau rambut 3 kali. Barulah telinga seperti ini. 3 kali. Yang sebelah ini. Baru kaki jangan cuma gini-gini aja. Anda kebanyakan cuma gini-gini aja mencuci kaki. Maka cuci kaki yang baik. Diselat jari-jarinya 3 kali. Baru lalu yang sebelah kiri. Nah, disunahkan juga setelah kayak begini. Tutup airnya. Setelah itu baru kita niat doa setelah ambil air wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti apa yang telah Ustaz ajarkan dan jangan sampai mengambil air wudhu asal-asalan. Asal cuci muka, asal cuci tangan, gini-gini aja. Boleh digini tapi harus sampai. Lalu bagaimana dengan kalau seandainya tidak ada air? Kalau tidak ada air, Islam ini tidak mensulitkan. Boleh dengan bertayamum, ya. Tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai ke siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Itu merupakan tayamum. Rukun tayamum nanti setelah ini Ustaz akan praktekkan bagaimana tayamumnya. Yang pertama niat. Yang kedua menyapu muka dengan debu. Yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Dan yang keempat tertib. Berarti menjadi 4 ya. Kalau wudhu 6, bertayamum 4. Sunah-sunahnya membaca bismillah, meniup debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, dan membaca doa. Berarti sunahnya ada 4. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melihat air sebelum sholat. Apabila antum selesai sholat melihat air maka batal.
Kecuali air itu hanya sedikit untuk minum saja, itu tidak membatalkan. Air yang kita lihat itu bisa untuk melakukan kita wudhu, maka batal tayamumnya. Kecuali bagi orang yang sakit yang memang tidak boleh terkena air, boleh digantikan dengan tayamum. Yang kedua, semua hal yang membatalkan wudhu. Jadi setiap yang membatalkan wudhu itu membatalkan juga tayamum. Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, murtad. Cuma kalau tayamum ini hanya berlaku bagi sholat wajib saja. Maksudnya ketika kita walaupun tidak batal tayamumnya, datang waktu sholat wajib lagi, maka harus tayamum lagi, beda dengan wudhu. Kalau wudhu, misalkan kita wudhu dari sebelum maghrib, terus duduk di masjid iktikaf sampai isya, tidak batal, maka lanjut sholat isya. Tapi kalau tayamum tidak bisa seperti itu. Tayamum itu setiap waktu harus tayamum. Kecuali untuk hal-hal yang sunnah, boleh satu tayamum digunakan beberapa perbuatan sunnah. Itu untuk pengganti wudhu. Boleh Ustadz praktekkan sini, sama seperti wudhu, diangkat ininya. Niat dulu tayamum, niatnya adalah nawaitu tayammuma li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Baru setelah niat, misalkan ini debu, diginikan, disunahkan ditiup dulu. Setelah ditiup, baru antum sini, baru sini. Nah, nanti yang Pak pakai dipindahkan lagi, harus ada dua tempat, untuk muka satu, untuk tangan satu. Itu cara tayamum. Yang tangan, yang kanan dulu, kayak gini caranya. Ini dulu seperti ini. Ini jangan dikenakan, gini, tarik ke belakang, terus yang ini belum kena, baru diputar, baru yang ini kenakan. Yang jempol belum dikenakan. Yang jempol untuk jempol lagi. Gitu. Sebelahnya lagi pun seperti itu caranya. Tarik ke sini sampai ke siku, ini jangan dikenakan. Setelah sampai sini baru diputar. Kayak gini, ini jangan dikenakan, ini baru untuk sini. Hanya dua itu saja. Kalau untuk tayamum hanya muka dan tangan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Untuk mensucikan hadas yang besar, yaitu dengan cara mandi wajib. Di antaranya hadas besar itu adalah kondisi hukum di mana seorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak diidentikan dengan kotoran. Jadi hadas besar itu disebabkan karena ada 6 hal yang mewajibkan kita mensucikan hadas besar dengan cara mandi wajib. Yang pertama, berhubungan antara suami dengan istri. Maka sebelum kita melakukan ibadah yang lain, wajib menghilangkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Yang kedua, datang bulan bagi wanita. Nah, datang bulan bagi wanita ini yang paling sebentar adalah 1 kali keluar. 1 kali keluar darah, maka antum wajib melaksanakan mandi wajib. Lalu kebiasaannya, ahli fikih mengatakan kebiasaannya para wanita haid adalah 4 sampai dengan 7 hari. Yang biasanya selama-lamanya adalah 15 hari. Maka apabila antum masih juga keluar darah selama sudah lewat 15 hari, maka antum wajib melaksanakan kewajiban seperti mana biasa. Kalau sudah lewat 15 hari, para ulama fikih mengatakan bahwasanya itu adalah darah penyakit, bukan darah haid lagi. Yang ketiga, keluaran darah nifas bagi wanita. Yang keempat adalah melahirkan. Setelah melahirkan wanita itu, maka dia wajib
membersihkannya dengan mandi wajib. Kalau nifas itu apa Ustaz? Bedanya dengan melahirkan? Kalau nifas itu biasanya itu 40 hari. Dan paling lama nifas itu 60 hari. Kalau lewat dari 60 hari itu bukan nifas lagi tapi darah penyakit, maka wajib juga sholat. Yang kelima adalah keluar mani. Yang keenam adalah meninggal dunia. Kenapa yang meninggal dunia harus dimandi wajibkan? Karena siapa tahu di saat sakitnya mungkin dia pernah keluar mani atau ada hadas besar yang belum ditunaikan mandinya, maka ketika sudah meninggal di saat penyelenggarakan jenazahnya dimandikan wajib. Untuk sunnah mandi wajib adalah yang pertama baca bismillah, yang kedua mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci dua kemaluan, membersihkan najis, sela-sela rambut dicuci, membasahi seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran, mendahulukan anggota badan yang kanan baru yang kiri, menghadap kiblat sewaktu mandi, membasuh badan sampai 3 kali, membaca doa seperti membaca doa sudah wudhu. Larangan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama kalau kita belum mandi wajib, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh memegang mushaf, tidak boleh iktikaf, khusus bagi wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa, dan juga tidak boleh sujud tilawah. Nah, cara mandi wajib, berwudu dulu, berniat mandi wajib dengan membaca, niatnya dibaca, lalu mencuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menyela-nyela tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, meratakan air ke seluruh tubuh atau mandi, membasuh kedua kaki, lakukan wudhu yang kedua untuk menghilangkan hadas. Tadi yang wudhu sebelum mandi adalah sunnah. Wudhu yang kedua apabila kita ingin melaksanakan sholat fardu maka wajib. Berdoanya sama seperti doa selesai mengambil air wudhu. Nah, bagaimana manfaatnya Ustadz? Manfaat toharoh itu apa saja? Yang pertama, bertoharoh mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi muslim itu suci dan bersih apabila taat untuk menjalankan toharoh. Yang kedua, akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk pertemuan tentang taharah bagian hadas kecil dan hadas besar ini. Ustaz sampaikan, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar di YouTube maupun di Google Classroom. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu semata-mata kekurangan yang Ustadz miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.